sih teman-teman berpikir apakah semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin? Di Indonesia ada sistem yang disebut sebagai seleksi terbuka. Sistem ini dibuat untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan memilih orang-orang yang terbaik. Sistem ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk melawan korupsi, nepotisme, dan favoritisme. Tapi, apakah sistem ini sudah benar-benar adil atau masih ada hal yang tidak terlihat di baliknya? Di video ini, kita akan membahas tentang ilusi meritokrasi dalam sistem terbuka di Indonesia. Simak-simak terus teman-teman. Meritokrasi adalah sistem yang mendorong seseorang untuk mencapai posisi berdasarkan bakat, usaha, dan prestasi. Dalam sistem ini, setiap orang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Yang artinya, keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang ataupun koneksi, tapi oleh kemampuan, dan karena itulah meritokrasi sering dianggap sebagai sistem yang paling adil. Di Indonesia, prinsip meritokrasi diterapkan melalui seleksi terbuka, terutama untuk jabatan kepemimpinan di sektor publik. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa jabatan yang diisi oleh orang-orang yang kompeten. Namun, meskipun secara konsep sangat ideal, praktiknya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih ada berbagai faktor yang mempengaruhi hasil seleksi, terutama faktor politik dan sosial. Salah satu masalah utama adalah adanya jaringan kekuasaan atau oligarki. Orang yang memiliki koneksi kuat seringkali memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan peluang juga tidak merata. Akibatnya, prestasi yang dimiliki seseorang seringkali dipengaruhi oleh privilege, bukan murni dari hasil kemampuan. Tidak hanya itu teman-teman, pengaruh politik juga dapat masuk ke dalam proses seleksi. Dalam beberapa kasus, terjadilah manipulasi terutama pada tahap akhir pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistemnya terlihat adil, namun praktiknya masih memiliki banyak kelemahan. Dari sinilah muncul istilah ilusi meritokrasi. Disebut ilusi karena secara prosedur sistem ini sudah terlihat transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya hasil seleksi tidak selalu ditentukan oleh kompetensi. Meritokrasi akhirnya hanya bersifat simbolik, bukan benar-benar diterapkan secara nyata. Bahkan, seleksi terbuka bisa menjadi alat legitimasi untuk keputusan yang sebenarnya sudah ditentukan oleh sebelumnya. Ada 4 dampak yang terjadi ilusi meritokrasi. Pertama, orang yang terpilih belum tentu yang paling kompeten. Karena adanya intervensi dan pengaruh kekuasaan, penilaian kompetensi tidak selalu menjadi faktor utama. Misalnya, kandidat yang memiliki kemampuan tinggi bisa kalah dari kandidat yang memiliki jaringan lebih kuat atau kedekatan dengan pihak tertentu. Kedua, kualitas kepemimpinan bisa menurun. Jika pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi yang baik, maka kemampuan dalam mengambil suatu keputusan juga bisa kurang optimal. Misalnya, seseorang pejabat tidak mampu menjalankan program secara efektif karena kurang kompeten, sehingga kinerja instansinya bisa menjadi menurun. Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap sistem jadi berkurang. Ketika masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara proses dan hasil, mereka akan meragukan keadilan pada sistem. Misalnya, masyarakat merasa bahwa seleksi terbuka hanyalah sebagai peran mereka saja, karena mereka sudah melihat hasilnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Dan yang paling berbahaya adalah orang-orang yang paling kompeten bisa kehilangan motivasi. Ketika usaha dan prestasinya tidak dihargai secara adil,
maka individu akan merasa sistem ini memberikan peluang yang setara. Misalnya, peserta seleksi yang sudah memenuhi semua kriteria tetap tidak terpilih, sehingga mereka kehilangan semangat untuk berkembang. Jika ini terus terjadi, maka sistem akan kehilangan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, apakah seleksi terbuka itu buruk? Gua bilang enggak. Seleksi terbuka tetap merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi. Namun, dalam penerapannya masih belum sepenuhnya efektif, cenderung parsial. Masih ada nih kesenjangan antara sistem yang dirancang dengan praktik yang di lapangan. Karena itulah diperlukan perbaikan seperti memperkuat independensi panitia seleksi, meningkatkan pengawasan, dan memperluas transparansi hingga tahap akhir. Selain itu, sistem juga harus mempertimbangkan nih faktor budaya politik dan relaksasi kekuasaan. Karena tanpa perbaikan, birokrasi hanyalah akan sebagai ilusi. Sekarang pertanyaannya untuk dijawab sobat politik nih. Menurut kamu, apakah sistem seleksi di Indonesia ini sudah benar-benar adil atau masih sekadar terlihat adil? Tulis di komentar ya teman-teman. See you!